Usahakan jangan sampai mantranya itu ikut terbaca. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Kali ini aku akan nge-review buku yang isinya itu membahas tentang segala hal-hal mistis yang ada di Pulau Jawa dan yang ada di daerah Jogja. Jadi bukunya ini ada dua dengan series judul yang sama, yaitu Hidden Stories. Yang satu judulnya Jawa Hidden Stories, di mana buku ini tuh membahas semua hal-hal mistis tersembunyi, baik itu yang sudah menjadi legenda maupun yang baru kita dengar. Yang kedua judulnya Jogja Hidden Story, di mana buku ini punya bahasan yang sama, yaitu membahas segala hal mistis, baik yang tersembunyi maupun yang sudah melegenda, namun khusus untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya aja. Nah, sekilas nih tentang buku Jawa Hidden Stories dan Jogja Hidden Stories. Kalau kalian tahu nih tentang channel YouTube horor kisah tanah Jawa, pasti deh udah nggak asing sama Om Hao, ya kan? Nah, dulu ini anggota kisah tanah Jawa itu ada 3, Om Hao, Mbah KJ, sama penulis keluarga Tak Kasat Mata, yaitu Bonaventura Genta. Tapi kita nggak akan ngebahas hal itu, jadi kita balik fokus ke bukunya aja. Dan buku ini ditulis oleh 2 orang dari anggota awal si kisah tanah Jawa, yaitu Om Hao dan Mbah KJ. Dan ini tuh kayaknya ya, jauh sebelum ada channel kisah tanah Jawa. Kayaknya ya, sotoynya aku. Dan juga jauh sebelum mereka terpecah, udah pasti kalau itu. Nah, di buku ini sudah diperkenalkan bahwa Om Hao memiliki indera keenam dengan spesialisasi retrokognisi, yaitu kemampuan untuk menjelajah masa lalu. Buku ini ditulis berdasarkan riset sejarah yang bisa kita lihat secara literatur maupun fisik, sekaligus secara retrokognisi yang dilakukan oleh Om Hao. Buku Jogja Hidden Story diterbitkan oleh penerbit Narasi. Ya, di sini ada penerbit Narasi di tahun 2016 dengan ketebalan 368 halaman. Sedangkan yang Jawa Hidden Story ini diterbitkan oleh penerbit Sociality tahun 2017 dengan ketebalan 264 halaman. Jadi 1 tahun 1 buku. Keren ya? Oke, kita langsung aja ke sinopsisnya. Nah, jadi kedua buku ini punya sinopsis yang serupa, yaitu mengungkap tabir misteri dan kejadian mistis yang tidak terekam sejarah di balik kisah-kisah legendaris yang ada di Yogyakarta dan juga Pulau Jawa. Dengan menggunakan metode retrokognisi, penulis mengungkap kejadian masa lalu yang tidak terekam oleh sejarah. Jadi gitu ya sinopsisnya ya. Mari kita ke reviewnya si kedua buku ini. Nah, seperti sinopsisnya yang udah aku jelasin tadi, penulis tuh ingin mengungkap segala kejadian mistis dan peristiwa masa lalu. Jadi di sini aku menemukan kisah-kisah unik yang benar tidak terekam sejarah, dan kebanyakan kisah-kisah yang diceritakan sudah menjadi legenda turun-temurun. Suatu mitos yang dengan metode retrokognisi ini kita diyakinkan untuk percaya bahwa benar seperti itulah kisahnya yang terjadi di masa lalu gitu. Nah, ini aku review satu-satu ya. Yang pertama itu Jogja Hidden Story dulu, karena ini yang awal mula, yang lebih dulu terbit maksudnya. Seperti yang aku bilang di awal, kan buku ini tuh menguak kisah-kisah misteri yang ada di Jogja dan sekitarnya, ya kan? Mulai dari misteri di balik kisah viral di Kaskus, yaitu keluarga Tak Kasat Mata tadi yang ditulis oleh Mas Genta. Lalu ada kisah masing-masing dari rumah-rumah berhantu, kayak rumah apa ya? Bentar. Ya itu kan rumah keluarga Tak Kasat Mata juga rumah hantu. Terus ada rumah Pocong Sumi, rumah Kentang Kota Baru, rumah fenomenal di Kota Gede, dan lain-lain. Terus juga ada gua Jepang, tapi gua Jepangnya itu kan banyak kan ya. Jadi di beberapa daerah juga disebutkan di sini. Entitas mistis nih, kayak aku nyebutin ini merinding. Oke.
entitas mistis nih kayak Lampor, benteng Belanda juga disebutin, terus cerita Raja Jawa, budaya era Mataram, sampai ke misteri yang ada di candi-candi termasuk misteri pembangunan candi. Oh, bahkan aku menemukan satu bab tentang makanan tempo dulu. Nah, yang lebih uniknya lagi nih, buku ini tuh berisi ilustrasi-ilustrasi dan foto-foto zaman dulu yang menambah fakta informasi. Ini aku liatin ya beberapa ilustrasi yang tempo dulu lah gitu maksudnya. Nih, kayak ini kan. Ini foto tahun 1896. Terus kalau ini acara Freemason di Loji Mataram yang sekarang menjadi gedung DPRD di Jalan Malioboro tahun 1925. Nih. Terus juga ada ilustrasi yang di apa ya namanya ya, yang digambar sendiri kalau nggak salah tuh ada nih. Bentar ada ya. Bentar ya, aku coba lihat dulu ada atau enggak. Sebenarnya kalau yang di buku ini nggak ada sih, tapi ada di buku yang satunya itu ilustrasinya. Wah, serem banget. Kalau ini lebih menyajikan fakta sejarah yang disisipi oleh penemuan dari Om Hao yang melakukan retrokognisi tadi gitu. Selanjutnya nih, yang kedua, aku akan bahas buku Jawa Hidden Stories. Di buku kedua ini lebih ke membahas misteri-misteri besar yang ada di Pulau Jawa. Setiap babnya itu dibagi dalam 5 bab utama, yaitu sejarah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan terakhir ilmu-ilmu Jawa terkenal dan pohon keramat. Ini sumpah, ini jujur lebih sumpah dan jujur lagi. Gak boleh sembarangan ngomong sumpah. Ini jujur ya, ini tuh lebih serem menurut aku. Ini lebih serem. Dan seperti buku sebelumnya, buku ini juga menyematkan ilustrasi dan foto-foto yang relevan dengan bab yang sedang dibahas. Ini fotonya ada nih kayak gini ya. Ini fotonya, nih foto. Nah, kalau ini ilustrasi. Nah, kalau ini ilustrasi. Nih, kayak gitu. Jadi ini lebih ke ilustrasi dan foto. Kalau tadi kayaknya foto-foto dan dokumen sejarah kalau yang tadi. Beberapa misteri yang dibahas di sini ada misteri Alas Purwo. Pasti kalian nggak asing kan? Misteri Benteng Pendem juga pasti nggak asing. Terus Jembatan Cirahong, Hantu Jeruk Purut. Yang tadi ilustrasinya tadi. Dan masih banyak lagi. Nah, khusus untuk buku ini kalian mesti hati-hati saat membaca bab ilmu-ilmu Jawa terkenal dan pohon keramat, karena terdapat mantra-mantra dari masing-masing ajian tersebut. Aku masih belum paham kenapa penulis menyematkan mantra-mantra ini di sini, di mana semua orang bisa baca, bahkan anak kecil aja ini bisa baca kalau dia udah bisa baca gitu kan ya. Tapi melihat dari gaya penulisannya di buku-buku setelahnya, mantra-mantra ini juga sempat disematkan sih di salah satu buku kisah tanah Jawa yang judulnya tuh Jagat Lelembut. Ada di atas ini. Pokoknya warning nih buat teman-teman semua saat membaca buku yang ini, khusus buku yang ini, usahakan jangan sampai mantranya itu ikut terbaca. Kita nggak akan pernah tahu efeknya kayak apa, meskipun mungkin ada yang bilang jangan percaya tahayul lah, kamu tuir. Iya, tahu. Tapi kan kita nggak ada salahnya gitu, buat berjaga-jaga. Kayak misalnya nih, ini udah mau musim hujan, tapi langit tuh cerah-cerah aja kok, nggak usah lah bawa jas hujan, nggak usah lah bawa payung, orang panas mentereng begini, terus kan nggak ada salahnya. Ya kan, siapa tahu tiba-tiba kita lagi di jalan ternyata hujan, ya kan, gak ada salahnya ya sedia payung sebelum hujan, ya persis lah kayak gini. Gak usah dibaca, cukup dilewatin aja kalau emang punya bukunya atau memang kepengen beli bukunya terus kepengen baca seluruh isinya, ya bagian itunya sih gak usah dibaca gitu. Nah, jadi segitu dulu ya review buku Jawa Hidden Stories.
dan Jogja Hidden Stories. Kedua buku ini nggak bisa dibilang buku fiksi sejarah sih, karena sebagian besar yang dibahas di sini tidak ada catatan sejarah pastinya. Kecuali ini kayaknya, kalau ini kan yang diterbitkan sama penerbit narasi, jadi ada catatan narasinya. Kalau ini catatan narasinya, catatan sejarahnya. Tapi kalau ini enggak, ini tuh hanya berdasarkan dengan legenda semata gitu, dan berdasarkan penerawangan Om Hao gitu ya. Jadi anggap aja bahwa ini tuh hanya sebagai hiburan semata aja. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan bukunya, boleh cari di marketplace atau toko buku Free Love, karena setahu aku juga udah nggak ada terbitan barunya. Aku juga beli ini, kalau nggak salah aku beli ini tuh bekas juga, lihat udah pada kuning-kuning, aku belinya bekas. Tapi ya, aku ingetin sekali lagi, aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan ini, jangan sekali-kali iseng bacain mantra yang ada di buku ini. Aku udah sering denger ada cerita horor orang-orang yang skeptis terus iseng baca mantra, malah ada hal buruk yang terjadi. Padahal ya iseng, dia juga bukan orang yang indigo, dia juga bukan yang emang suka dengan hal-hal mistis. Ya orangnya skeptis sih, nggak terlalu percaya dengan hal mistis, tapi ya kena juga gitu kan. Kadang kita nggak tahu ya, kita hari apesnya tuh kapan, tiba-tiba apes aja, cuma gara-gara kayak gitu doang gitu. Nah, oke. Jadi sekian review kali ini, sampai jumpa di review buku selanjutnya. Bye-bye, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar aku tambah semangat bikin video. Aku maunya seminggu 2 kali, tapi itulah.